Hai teman-teman, ketemu lagi dengan saya Siana Pembantu. Jadi hari ini teman-teman ya, saya itu lebih mau menjawab pertanyaan teman-teman ya mengenai investasi yang saya lakukan. Jadi saya mau kasih perkembangan atau progresnya. Jadi saya ini tidak ada background ya teman-teman di finance. Jadi pekerjaan saya sewaktu di Indonesia dan di Amerika itu bukan finance. Ketika saya juga bersekolah di Amerika, saya juga bukan finance major ya. Jadi ya dari video sebelumnya kan teman-teman sudah tahu ya. Jadi saya berinvestasi di saham ya di Amerika. Dan puji Tuhan ya, karena mungkin kemauan saya yang begitu besar untuk belajar ya. Jadi saya lihat memang sangat-sangat menguntungkan lah hasilannya ya dibandingkan mungkin dengan pekerjaan yang lain. Jadi hari ini saya mau share hal itu ke teman-teman ya. Teman-teman juga harus garis bawahin ya. Kalau saya ini menanam saham itu bisa dikatakan pemula karena saya masih belajar. Jadi memang begitu banyak cara atau gaya hidup atau kebiasaan sehari-hari yang tiba-tiba langsung berubah ya. Jadi memang harus disiplin. Poinnya seperti itu kalau mau betul-betul teman-teman belajar saham yang intens ya. Jadi sebelumnya kan saya sudah pernah bilang kalau sebelum mungkin 3 minggu atau 2 minggu yang lalu saya itu lebih menanamkan saham untuk jangka panjang. Dalam arti saya tahu perusahaan mana yang mau saya investasikan, saya beli saham mereka dan saya biarkan aja di situ ngeram sampai mungkin 1 tahun lebih ya, baru saya jual saham itu. Nah, tetapi saya tiba-tiba langsung ini ya, nggak tahu kenapa pengen rasanya seneng banget belajar ya, karena sebenarnya saya baru tahu pas saham itu banyak loh teman-teman, polanya maunya seperti apa atau sistemnya tuh maunya seperti apa gitu, itu yang saya baru pelajarin. Jadi saya melihat ya, awal-awalnya kenapa saya lebih sekarang fokus ke short term atau jangka pendek. Saya lihat ini saham-saham saya ketika contoh ya. Waktu kemarin kan udah ada kan vaksin udah dirilis sama 2 perusahaan ya di Amerika yang mengatakan efektifnya 90, yang satunya 95% ya. Itu saham-saham yang dia bilang at home ya, itu langsung drop sekitar 10 atau 15% ya, bayangkan. Jadi saya mikirnya gini, kenapa saya tidak mengambil kesempatan ya pada saat saham itu jatuh saya beli, dan pada saat kembali ya, nggak mungkin lah teman-teman, bukan nggak mungkin ya, cenderungnya itu kemungkinannya itu kecil sekali kalau udah perusahaan yang besar ya, sahamnya langsung jatuh terus itu saya belum pernah begitu lihat ya. Kalaupun jatuh ya mungkin tidak yang benar-benar deep ya. Jadi saya mikir kenapa saya nggak ambil kesempatan beli pada saat diskon ya. Jadi anggap aja lah teman-teman lagi on sale, pergi belanja shopping gitu ya. Saya tahu perusahaannya on sale, saya beli ya. Dan ketika cuma naik sebentar saja, saya jual. Jadi ide saya itu saya punya, jadi dana yang saya betul-betul putar ya itu sekitar 10% dari total dana yang saya punya. Jadi tetap teman-teman ya sekitar 80-90% dari dana yang saya punya itu investasinya tetap jangka panjang ya. Jadi bukan yang jangka pendek. Yang jangka pendeknya cuma sedikit, tapi karena kan memang belum ada lah, saya confidence saya belum 100% ya. Maksudnya saya kan masih belajar ya. Jadi dana itu saya putar. Jadi contohnya saya beli hari ini saham, besok tinggal saya langsung jual kalau harga saham itu naik. Nah, di sini nanti ya akan saya tunjukkan. Yang ini ya teman-teman, ini saya buat kayak Excel ya. Di sini ada saya buat tanggal berapa saya beli saham, tanggal berapa saya jual ya, berapa saham harganya, harga jual, total jual, sama keuntungan saya, sama presentasi ya. Jadi saya juga nggak mau yang saya bilang serakah ya kalau bermain saham itu teman-teman. Jadi poinnya saya nggak mau yang benar-benar langsung tinggi nunggunya berhari-hari tinggi, nggak. Kalau saya bisa seminggu atau sehari saham itu naik 5% saja saya akan jual gitu ya. Jadi saya mau duit saya itu saya putar ya. Saya jual saham saya lihat ada perusahaan diskon, saya beli diskon dan saya jual lagi pada saat harga sahamnya naik. Jadi seperti itu aja, Pak. Nah, yang di sini saya akan lihatkan, ini broker saya itu Shopee ya namanya ya. Nanti saya akan lihatkan salah satu gimana statementnya dari mereka. Alasan juga kenapa saya taruh di Excel teman-teman, karena ini untuk bayar pajak ya. Jadi kan nanti tadi kan keuntungan-keuntungan yang saya peroleh itu juga tiap tahun saya harus laporkan dan saya harus bayar pajak dari itu. Jadi intinya yang saya mau share ke teman-teman itu nggak ada yang tidak bisa. Mungkin saya bilang ini adalah berkah dari corona ya.
Kalau nggak ada corona, nggak mungkin saya belajar saham, nggak mungkin saya benar-benar ngoyol tiap hari harus pantongin berita. Jadi teman-teman, kalau mau belajar saham harus teman-teman up to date dengan berita. Saham itu sangat sensitif. Sensitifnya tuh melebihi dari perempuan, bayangkan. Contoh ya, harga saham yang tadi saya bilang ya, ketika vaksin ditemukan, saham-saham yang seperti Zoom video itu langsung ngedrop pada saat video itu dirilis. Jadi benar-benar teman-teman up to date. Jadi di kantor saya itu saya punya ada 4 screen ya. Jadi satu iPad saya pantau untuk berita, satu transaksi, satu Excel, satu untuk ya folder aja. Jadi lebih enak bukanya gitu ya. Jadi ya memang seperti itu. Jadi saya bangun pagi, yang saya lakukan adalah nonton berita, nggak ada yang ini. Dan puji Tuhan banget, ya benar-benar ini terbukti menghasilkan. Jadi kayak nanti hari Senin ini sudah ada. Jadi saya udah planning saham mana yang saya jual. Jadi saya pokoknya kalau bisa harus ada duit, dalam arti cash ya, di account saya supaya saya bisa membeli saham-saham yang on sale. Jadi seperti itulah prosesnya. Jadi teman-teman ya, jangan pernah terpukul atau menyerah atau cuma terdiam dengan keadaan, apalagi dengan musibah seperti ini. Teman-teman, yakinlah setiap kesulitan itu selalu ada jalan untuk teman-teman bisa menghasilkan. Jadi inilah, jadi suamiku aja sampai sekarang kaget dia. Wow, kata suamiku, padahal dia yang lebih dulu ya, berinvestasi saham. Dia bilang, oh sekarang kamu udah lebih jago daripada aku. Oke teman-teman, saya akan tunjukkan ke teman-teman transaksinya seperti apa. Oke teman-teman, jadi ini adalah langsung dari website saya ngeprint ya. Teman-teman bisa lihat ini website mereka, ini atas nama saya ya. Jadi makanya itu kenapa saya buat di Excel. Kalau ini bisa dilihat transaksinya itu per company ya, atau per perusahaan. Jadi kalau ini kan saya bisa tinggal saya lihat totalnya berapa, saya tahu berapa bayar pajak. Walaupun dari broker saya Shopee ini akan menyediakan berapa keuntungan yang saya peloreh, yang saya memang harus untuk membayar pajak. Jadi paling tidak saya bisa cross check lah lagi nanti dengan list saya ini ya. Jadi teman-teman bisa lihat ya, ini adalah perusahaan namanya Palantir Technologies ya. Dan saya pernah bilang ya, account yang ini untuk stok ini itu bersifat individu ya. Teman-teman bisa lihat, ini account number saya tapi saya hapus ya. Saya beli tanggal 16, saya jual tanggal 18. Teman-teman bisa lihat ya, buy, sell ya. Jadi ini 30 share. Saya beli harga sekian per share-nya atau per sahamnya. Dan saya jual harganya 18,25 sen per saham. Jadi saya menguntungkan dalam waktu jangka 2 hari, saya menguntungkan $78 atau sekitar 17%. Lumayan kan teman-teman? Ini satu perusahaan. Bandingkan saja ketika saya punya banyak perusahaan yang saya putar. Jadi dalam arti saya beli pas lagi diskon, saya jual pas lagi tinggi. Itulah makanya kenapa saya mau berinvestasi di saham. Oke teman-teman, ini adalah list yang saya buat ya untuk merekod semua transaksi saham saya yang sudah saya jual. Jadi teman-teman bisa lihat ini adalah tanggal bertransaksi, ini adalah perusahaan yang saya investasikan, ini transaksi apa, apakah jual atau beli, berapa total saham yang saya beli, harganya pas saat beli dan saat jual ya, ini total. Dan ini adalah keuntungan yang saya peroleh. Dan ini adalah presentasinya ya teman-teman. Jadi seperti ini. Jadi teman-teman bisa lihat ya. Tanggal 16 dan tanggal 18. 16 saya beli, 18 saya jual. Saya beli 30 saham. Dan saya beli harga sekian. Dan jual harga $18.25. Dan saya mendapatkan keuntungan dalam 2 hari ya. Dalam 2 hari $78 atau 17%. Ini teman-teman bisa lihat Disney. Siapa sih yang gak kenal Disney ya teman-teman. Jadi ini adalah perusahaannya, saya beli sahamnya ya. Saya beli dan saya mendapatkan keuntungan 44%. Dan ini teman-teman saya jual ini pas diumumkan vaksinnya udah efektifnya udah 90% dan 95 ya. Pada saat 90% itu langsung harga saham naik 20%. Pada saat itu ya, dan saat itu saya jual. Jadi seperti ini ya. Dan ini Boeing ya, teman-teman bisa lihat ya. Ini adalah perusahaan pembuat pesawat ya. Teman-teman tahu kan, Airlines itu adalah orang yang paling terkena imbasnya ya. Jadi teman-teman bisa lihat
saya menghasilkan 12% dalam jangka waktu beberapa hari saja. Jadi ini adalah keuntungan saya. Dan saya beli juga, ini adalah e-commerce untuk fashion, tapi fashion yang high end ke atas ya. Saya mendapatkan keuntungan 18% dari jumlah investasi saya. Ini adalah cruise ya teman-teman. Jadi teman-teman tahu ya, kapal pesiar pun kena imbasnya. Jadi saya jual dan saya mendapatkan keuntungan hampir 100%. Jadi seperti ini teman-teman. Dan ini yang paling menarik ini teman-teman. Ini adalah NIO ya, saya belinya tanggal 14. Saya beli juga tanggal 18, tapi saya jual tanggal 12 dan tanggal 19. Saya mendapatkan keuntungan. NIO ini teman-teman perusahaan electric vehicle ya, atau mobil bertenaga listrik dari Cina ya. Jadi dia bilang ini adalah Teslanya versi Cina. Jadi aneh-aneh aja lah orang-orang. Jadi selanjutnya seperti itu. Oh, ini yang paling menarik ya. Ini saya mendapatkan 25%. Ini adalah e-commerce dari Afrika. Jadi ini semacam Tokopedia atau Shopee ya. Dan ini adalah Peloton. Ini yang paling juga, ini saya nervous ya teman-teman. Saya punya banyak saham ya dari perusahaan ini Peloton. Jadi saya belinya juga gitu. Belinya pada saat sale, saya jual pada saat naik. Deg-degan karena harganya teman-teman bisa lihat ya. Nggak sama yang lain-lain. Kalau $20 sih masih mending gitu ya. Jadi saya punya lumayan banyak. Saya nervous juga ketika gimana masa depan Peloton ini. Jadi saya benar-benar pertimbangkan. Karena kalau menurut saya sih alat olahraga itu orang nggak akan mungkin ya teman-teman cuma di rumah aja nggak kemana-mana ya. Jadi banyaklah pertimbangan saya. Jadi dalam arti kalau udah vaksin ditemukan, saya bisa berpikir mungkin harga penjualan dari alat exercise mereka itu pasti berkurang lah. Jadi seperti itu. Makanya saya nervous dan saya jual lah pada saat harganya lumayan ya. Jadi saya beli 95, saya jual 101. Saya beli 97, saya jual 111. Jadi lumayan keuntungannya ya teman-teman kalau bisa lihat. Oke, seperti itu teman-teman ya. Semoga video hari ini benar-benar membantu atau bisa teman-teman ambil informasi yang bermanfaat ya. Intinya jangan pernah give up ya. Harus belajar, belajar dan belajar. Oke, sampai ketemu di vlog-vlog berikutnya ya. Goodbye.